Mengamalkan ini alhamdulillah dompet saya selalu ada uang, ATM-nya selalu ada saldo, kantongnya selalu ada uang. Min haitsu la yahtasib, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Semoga Anda semua yang sedang menyaksikan video ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi rizkinya, dilancarkan usahanya, dilunasi hutangnya, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi satu ijazah yang saya dapatkan dari seorang ulama besar, yang mana ijazah ini agar Anda tidak mempunyai penyakit kanker, karena penyakit kanker ini sangat berbahaya. Kanker itu bukan penyakit yang seperti biasanya para jamaah. Kanker di sini adalah penyakit kanker kantong kering. Jadi kantong Anda ini nggak ada uangnya gitu kan ya, ATM-nya melompong, dompetnya kosong. Dalam artian ijazah ini sangat cocok diamalkan untuk Anda yang kantongnya ingin selalu terisi uang, dompetnya ingin selalu penuh uang, ATM-nya ingin selalu banyak saldonya, bukan hanya jutaan tapi ratusan juta. Anda wajib mengamalkan amalan ini. Maka simak saja sampai selesai, kita bahas nanti. Saya ijazahkan, saya bagikan ijazah ini. Yang ijazah ini sangat luar biasa, karena saya sudah bukan lagi katanya-katanya, saya sudah membuktikan sendiri ya, alhamdulillah. Saya ini dompet saya nggak pernah kosong ya, kantong saya selalu ada uangnya. ATM saya juga ya lumayan lah, kadang ada 100 juta, kadang 50 juta. Jadi nggak pernah saya punya kanker, kantong kering, dompet kosong, ATM lompong. Jadi dengan mengamalkan ini alhamdulillah dompet saya selalu ada uang, ATM-nya selalu ada saldo, kantongnya selalu ada uang. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak disangka-sangka. Lalu seperti apa ijazah yang akan membuat Anda selalu memiliki uang, diberikan rizki dari Allah, dari arah yang tak terduga? Karena kan penting ya, bagaimana kita selalu dimudahkan rizkinya. Karena kadang kalau kita hanya mengandalkan usaha kita sendiri, Anda sudah melihat hasilnya bagaimana. Anda bekerja dari pagi sampai malam, bekerja ini, bekerja itu, usaha ini, usaha itu. Nyatanya ya seperti itu, stagnan. Hasilnya biasa-biasa saja, malah kadang kekurangan uang, hutangnya malah numpuk gitu kan. Maka ini penting bahwasanya kita tahu, kalau kita mengandalkan usaha kita, pekerjaan kita ini, segala sesuatunya ini susah untuk kita dapatkan tanpa kalau kita mau melakukan sebuah amalan yang diistiqomahkan. Atau sebaliknya, ada orang yang sibuk mengamalkan ini, mengamalkan itu, zikir ini, zikir itu, tapi ikhtiar secara zahirnya dia tidak serius, dia tidak maksimal dalam bekerja, tidak maksimal dalam berusaha, yaitu sama saja. Maka dua hal ini penting, harus saling beriringan. Ibarat kaki ini, kalau hanya berjalan satu kaki ini, jangankan sampai pincang lah bahasanya. Maka ikhtiar secara zahir kita jalankan dengan bekerja, dengan berusaha. Ikhtiar secara batinnya dengan melakukan amalan ini, agar Anda tidak mempunyai penyakit kanker, kantong kering. Nah, sebelum saya bagikan amalannya seperti apa, silahkan Anda simak baik-baik sampai selesai biar nggak salah dalam mengamalkannya. Kemudian yang belum subscribe channel saya ini, ringankan tangannya, subscribe channel saya ini. Jangan lupa klik jempol Anda sebagai bentuk Anda mencintai dakwah-dakwah seperti ini. Kemudian
tulis juga hajat Anda. Semoga dengan Anda menulisnya di kolom komentar, banyak jamaah saya yang ribuan ya, sudah 19.000 ini melihat. Dengan melihat komen Anda, mereka mengaminkan dalam hati sehingga Allah cepat mengabulkan hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum pada inti dari amalan ini, saya akan membacakan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar. Dari sahabat Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli salama min ahadikum shadaqatun, fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa'mur bil ma'ruf shadaqah, wa nahyu anil munkar shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'una minad duha." Arti dari hadis ini apa para jamaah? Setiap ruas dari anggota tubuh di antara kita pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita kan punya ruas tulang dan lain-lain. Ini kata Rasulullah, jika ingin hidup kita berkah, jika ingin hidup kita bahagia, maka kita harus mengeluarkan sedekah untuk anggota badan kita kalau rezekinya ingin lancar. Anda stop dulu, jangan berpikir bahwa saya menyarankan Anda bersedekah menggunakan uang. Kadang kan orang berpikir seperti itu. Ketika mendengar kata sedekah, ya langsung di benaknya uang. Wah, Ustadz, gimana saya mau sedekah? Orang saya sedang kesulitan, mau makan susah. Nah, ini pikiran-pikiran seperti itu hentikan dulu. Kata Rasulullah, yang namanya sedekah itu tidak harus dengan uang kalau rezeki kita ingin lancar. Karena apa? Setiap tasbih adalah sedekah. Tasbih kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap Anda mengucapkan Alhamdulillah, hati Anda benar-benar mensyukuri atas anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda, itu sedekah. Setiap tahlil juga adalah sedekah jamaah. Kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang bisa memberikan saya jalan keluar dari segala permasalahan hidup saya illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membantu saya melunasi hutang saya illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kemudahan dalam segala urusan saya illallah. Itu la ilaha illallah itu maknanya sangat luas, dan itu pun sedekah, sedekah. Bahkan ketika kita menyuruh kebaikan, itu juga sedekah, itu juga sedekah. Kita menyuruh anak kita sholat, menyuruh anak kita untuk berbuat baik, itu sedekah. Dan mencegah kemungkaran juga adalah sedekah. Dan semua itu dapat disebadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Nah, jadi ketika kita pagi hari, anggota tubuh kita butuh yang namanya sedekah. Dan salah satu bagaimana kita bisa bersedekah untuk anggota tubuh kita agar rezeki kita lancar, maka kata Rasulullah, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Nah, ini belum masuk ke ijazahnya jamaah. Ini baru pengantar dari ijazah amalan anti kanker kantong kering. Nah, ini Rasulullah mengajarkan tentang sholat tahajud. Nah, kadang ada orang, mohon maaf, dia pengen kaya, pengen banyak uang. Dia mau bekerja 8 jam sehari mau. Bahkan ada yang 12 jam sehari mau. Tapi dia disuruh, yang nyuruh ini bukan saya, yang nyuruh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu rezekinya ingin lancar, sholat duha berapa menit jamaah? Sholat duha itu lama-lamanya nggak sampai setengah jam. Tapi gimana coba? Apakah Anda melakukan? Apakah Anda istiqomah? Apakah Anda ikhlas ketika Anda melakukan sholat duha? Apakah Anda sholat duha karena Allah Subhanahu Wa Taala atau karena yang lain? Nah, ini penting
kita ubah kebiasaan kita yang kita pengen kaya, kita kerja 12 jam, disuruh sama Rasulullah, seseorang yang akan memberikan syafaat kepada Anda, seseorang yang dalam hadisnya dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ketika engkau mencintaiku, kata Rasulullah, kamu akan menjadi temanku di surga. Kita disuruh sholat tahajud, nggak sholat, disuruh sholat duha, nggak mau sholat duha. Maka sholat duha ini sangatlah penting para jamaah. Kemudian ada satu hadis lagi dari Abu Darda. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibnu Adam, urku'li min awalin nahar arba'a raka'atin ikfika akhirahu. Ini adalah Allah yang berfirman. Allah berfirman yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah karena aku pada awal siang, atau sholat duha. Anda ketika siang diperintahkan oleh Allah untuk ruku, sujud, melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Maka kata Allah, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kenapa saya berbicara tentang hadis-hadis tentang sholat duha? Karena amalan anti kanker, amalan agar kantong Anda tidak kering, ATM-nya nggak kosong, dompetnya nggak melompong, ini berhubungan dengan sholat duha. Ijazah ini diberikan atau diijazahkan oleh seorang ulama besar yang bernama Kiai Khalil Bisri. Ya, Kiai Khalil Bisri. Beliau mengijazahkan, memberikan ijazah kepada kita semua kaum muslimin berupa vitamin anti kanker agar kantong kita tidak kering. Karena kalau kantong kering ini bahaya, kita mau apa nggak ada uang, kita mau ini jangankan melunasi hutang. Maka amalan ini penting juga untuk Anda yang sedang terlilit hutang. Agar Anda bisa lunas kan tentu Anda membutuhkan uang. Bagaimana Anda akan membayar hutang kalau Anda nggak punya uang? Amalkan ini, insya Allah rezeki Anda akan deras, uang akan berdatangan dari apa yang Anda kerjakan, dari apa yang Anda lakukan. Jadi amalan dari beliau ini yaitu Anda yang pertama ketika pagi hari Anda melakukan yang namanya sholat duha 4 rakaat. Ingat, Anda ketika sudah pagi, pokoknya bisa nggak bisa, mau nggak mau, Anda harus paksa melakukan sholat duha. Kalau nggak dipaksakan kadang malas. Kita butuh memaksa dulu untuk kemudian menjadi kebiasaan. Anda melakukan sholat duha 4 rakaat. Ini jadi 4 rakaat. Kemudian Anda membaca doa setelah sholat duha. Allahumma ini duha wal baha ila akhirih. Setelah Anda membaca doa, Anda jangan langsung berdiri, tapi kemudian Anda membaca wirid surat Al-Kautsar yang suratnya sangat pendek. Surat Al-Kautsar ini Anda baca sebanyak 14 kali. Jadi setelah sholat duha, Anda masih duduk di sejadah, Anda baca doa Allahumma ini doa wal baha wal jamal doa ila akhirih. Setelah Anda selesai berdoa, kemudian Anda masih duduk, Anda membaca inna a'tainakal kautsar bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abdar. Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abdar. Itu Anda baca 14 kali. Nah, setelah itu silahkan Anda lanjutkan aktivitas Anda. Kata beliau, siapa yang mengamalkan amalan ini insya Allah tidak akan punya penyakit kanker, kantong kering, dan selalu akan dicukupi Allah kebutuhannya. Insya Allah dengan fadilah ijazah ini yang mungkin kehidupannya biasa kekurangan uang, sulit mendapatkan uang, hutangnya banyak, amalkan dengan penuh istiqomah.
Kadang baru mengamalkan sehari udah tanya, Ustadz saya sudah melakukan ini tapi kok kenapa? Ya Allah, melakukan amalan itu kuncinya pertama yakin, kemudian istiqomah. Tugas kita itu melakukannya. Tugas pengkabulan, bagaimana Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat Anda, itu urusan Allah. Makanya dalam kitab Hikam itu, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari memikirkan sesuatu yang itu urusan Tuhanmu. Tugas kita sebagai orang hamba, bekerja, beribadah, berdoa, tawakal. Tugas Allah itu mengabulkan, nah itu tugasnya Allah. Jangan pernah Anda ragu akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah jamaah, silahkan Anda amalkan. Dan silahkan jamaah yang mau memesan air ruqyah jalbi rizki, bisa saya buatkan. Saya bacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus sesuai dengan hajat Anda. Insya Allah yang rizkinya sulit, berkah Al-Quran yang sudah dibacakan, berkah doa-doa khusus yang akan dibacakan, pintu rizki Anda akan terbuka. Yang jualannya sepi insya Allah laris, yang usahanya nggak lancar insya Allah lancar, yang keluarganya nggak harmonis insya Allah harmonis, yang anaknya nakal insya Allah nurut. Kebaikan-kebaikan akan datang, energi negatif akan keluar biiznillah, biizni Rasulullah SAW, bibarokati Al-Quran. Silahkan Anda bisa mesan melalui WhatsApp, mahar seikhlas Anda, saya tidak menjualnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Anda amalkan. Saya nggak senang ya ketika Anda hanya mendengarkan, Anda nggak mencatat, Anda tidak mengamalkan. Sayang waktu Anda sudah mendengarkan, Anda catat, Anda amalkan, Anda lihat keajaiban apa yang akan Allah berikan kepada Anda. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.